juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih sama Piko. Nah, minggu ini kita mau memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, ayo adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, biar Tuhan pujian kami Tuhan bisa Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus Tuhan ikut denganmu Tuhan, setia padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan puji syukur. Amin. Ayo adik-adik yang semangat ya memuji Tuhannya ya. Buka mulutnya ya, biar suaranya terdengar. Boleh sambil menari, boleh sambil angkat tangan. Silahkan pergunakan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan ya. Yuk kita mulai. Yuk. Mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika
menipu, atasan atau bawahan. Saat kau terbuka padanya, saat yang kau buat bukan hanya untuk mengambil hati Tuhan, artinya kau jujur. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran. Jika perkataanmu penuh alasan dan penjelasan sia-sia, maka kau tak lakukan kebenaran, tak mau melakukannya. Jika kau tak buka rahasiamu, sukar bagimu untuk terima keselamatan dan terang. Jika mau cari jalan kebenaran, kau kan hidup dalam terang. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran. Jika kau layani di rumahnya, bekerja giat secara diam-diam, selalu memberi tanpa mengambil, maka kau orang suci yang setia, sebab kau tak cari upah dan kau jujur. Jika kau terbuka, berikan semua, korbankan hidupmu untuk Tuhan. Jika kau hanya ingin senangkannya, tak pikirkan diri sendiri, kau terpelihara dalam terang, hidup di kerajaan selamanya. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Kejujuran berarti jauhi kecemaran dalam kata tindakan, tak menipu Tuhan dan manusia. Inilah kejujuran. Oh, kejujuran.
ada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau dengerin Ibu Ruth. Ibu Ruth akan menyampaikan soal apa? Kira-kira adik-adik ada yang tahu? Nah, hari ini kita mau bilang ingin soal berani berkata benar. Nah, siapa di antara adik-adik yang jujur? Ada? Nah, adik-adik, kita harus biasakan hidup jujur supaya kita disukai orang, supaya kita mendapat kepercayaan orang. Nah, yuk kita siapkan hati kita dengarkan baik-baik, pasang telinganya, ya. Nah, kita mulai. Laskar Kristus, semangat! Yes, yes, yes! Nah, kita panggil Ibu Ruth. Ibu Ruth. Salam anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini sebelumnya kita doa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa kembali beribadah dan memuji dan memuliakan namanya. Kita berdoa ya anak-anak. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur terima kasih
Saat ini kembali kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami semua, pengurapan bagi kami semua, sehingga firman-Mu itu tertanam dalam setiap hati kami. Berkati anak-anak Tuhan dan guru-guru sekolah minggu juga. Pada saat ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum Ibu Ruth membahas tentang firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ya, yang saat ini temanya adalah jangan takut berkata benar. Anak-anak, Ibu Ruth mau tanya dulu, apakah anak-anak sering berbohong, berkata yang tidak benar? Pasti ya, semua orang pernah berbohong. Anak-anak, kita ingat cerita tentang Kain dan Habel ya, di dalam Kejadian 4 menceritakan tentang bagaimana Kain berbohong. Kain adalah orang yang pertama mengatakan perkataan yang tidak benar ya. Orang yang pertama berbohong ketika cerita di dalam Kejadian 4 itu dikatakan firman Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah Habel? Anak-anak tahu bagaimana Kain membunuh Habel ya. Tuhan berkata kepada Kain, bertanya kepada Kain, di manakah Habel? Tetapi Kain menjawab tidak tahu. Berarti Kain sudah berbohong. Nah, itulah orang yang pertama berkata bohong. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh berbohong. Di Yohanes 18 ayat 33 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ketika akan disalib, ketika Tuhan Yesus akan dihukum mati. Dia dibawa oleh imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dibawa ke Mahkamah Agung kepada Pontius Pilatus ya. Pontius Pilatus adalah seorang Romawi. Pada saat itu dia penguasa pada zaman ketika Yesus akan disalib. Di situ bertanya Pontius, apakah engkau orang Yahudi? Ya, Pontius Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tidak menjawab ya, tetapi Pontius Pilatus sudah mengatakan hal itu, bahwa memang Yesus adalah orang Yahudi ya. Di situ Pontius terus bertanya kepada Yesus, banyak hal yang dipertanyakan, tetapi dia tidak menemukan kesalahan ya kepada Tuhan Yesus. Apa yang sudah diperbuat, kejahatan apa yang sudah diperbuat, tetapi Pontius Pilatus tidak menemukan kejahatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak menemukan ya. Banyak hal yang ditanyakan. Kita baca ya di Yohanes 18. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain mengatakan kepadamu tentang aku? Kata Pilatus,
bangsamu sendiri yang menyerahkan, ya, karena Yesus diserahkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi untuk dihukum, untuk disalib. Tetapi apa yang Yesus katakan di ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini, ya. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Di sini katakan bahwa Yesus berasal dari surga, bahkan sampai saat ini juga dia sudah kembali ke surga. Ayat 37 dikatakan, untuk itulah aku dilahirkan, aku datang dan dilahirkan. Aku datang ke dalam dunia ini itu untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, di situ di ayat 37 dikatakan bahwa orang yang mendengarkan suara dari Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, selalu hidup benar, berkata-kata benar, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar. Itu yang Tuhan Yesus pesankan juga hari ini kepada kita. Kita tidak boleh berbohong, kita harus melakukan yang benar, ya. Walaupun semua orang pernah berbohong, pernah berkata-kata yang tidak benar, pernah melakukan yang tidak benar, tetapi kita harus memohon ampun kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, berbohong, dan segala macam ya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semua, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita diterima oleh Tuhan Yesus, supaya kita juga berjalan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah pesan firman Tuhan hari ini pada kita semua, bahwa jangan takut berkata benar. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada ayat hafalan di dalam Yohanes 18 ayat 37b, ya. Yohanes 18 ayat 37b. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Itulah ayat hafalan untuk hari ini. Anak-anak hafalin ya. Kalau sudah hafal, jangan lupa cepat-cepat kirim ke Ciseli, ke WA-nya Ciseli. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan biarlah menjadi penuntun bagi hidup kita, untuk hidup kita lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami menjadi hidup lebih benar lagi di hadapan-Mu. Berikan kekuatan, kemampuan untuk kami selalu mengatakan yang benar dan tidak takut berkata benar. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami hari ini, esok, dan selamanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan menjaga dan melindungi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman, saya Ken. Saya sekarang akan menyebutkan ayat hafalan dari Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Selamat siang guru-guru sekolah minggu dan teman-teman, saya Cindy Jefferson. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Markus 13 ayat 5b. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Markus 13 ayat 5b. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Lian mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Markus pasal 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Markus pasal 13 ayat 5b. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Halo teman-teman, nama saya Kiro. Sekarang Kiro mau hafalin ayat Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bye-bye teman-teman. Selamat pagi, nama saya Seleka membacakan ayat hafalan Mazmur 13 ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung dengan bait Allah Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andres? Itu akan sampai kepada kesudahannya." Maka mulailah Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andres bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakal namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah, tetapi itu belum kesudahannya.
Sebab bangsa akan bangkit, bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Selamat pagi, nama saya Roland akan mengucapkan ayat hafalan Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kulihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu bata pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, terhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terima kasih. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.